Yes, pada video kali ini kita akan berbicara mengenai sosok legenda bajak laut, yaitu Silver Rayleigh, sang raja kegelapan. Nah, kemunculan pertama kali Silver Rayleigh ini terjadi, lebih tepatnya ketika Ard Sabaody. Saat itu, Rayleigh yang sedang ditahan di pelelangan manusia ikan karena tidak mampu membayar hutang judinya. Hal ini diperlihatkan pada manga One Piece chapter 500 yang berjudul The Embers of History. Namun sebenarnya sosok Silver Rayleigh sendiri sudah jauh muncul sebelum itu, yaitu pada manga One Piece chapter 19 dalam sebuah flashback bagi, lebih tepatnya ketika Arch Orenton. Saat itu Rayleigh hanya diperlihatkan muncul dalam satu panel kecil saja. Rayleigh tampak masih muda dan dia sedang menghentikan perkelahian antara Shanks dan Buggy tentang sebuah harta karun. Dan seperti yang kita tahu juga bahwa salah satu karakter populer dalam cerita One Piece ini merupakan mantan tangan kanan dan orang kepercayaan sang raja bajak laut Goldie Roger. Tentunya menjadi seorang tangan kanan dari sang raja bajak laut Goldie Roger membuktikan bahwa level kekuatan dari seorang Silver Rayleigh bukanlah kaleng-kaleng. Nah, saat ini Rayleigh sudah berusia 73 tahun dan memutuskan untuk pensiun dari dunia bajak laut sejak Goldie Roger dieksekusi di Lockton. Ya, meskipun usianya saat ini sudah tidak muda lagi, dia merupakan salah satu karakter bajak laut yang cukup disegani oleh para generasi baru, angkatan laut, maupun pihak pemerintah dunia. Nah, berbicara mengenai kekuatan dari Silver Rayleigh, sebenarnya banyak bukti yang memperlihatkan bagaimana kekuatan dari seorang Silver Rayleigh. Salah satu contohnya adalah ketika Monkey D. Garp tahu bahwa Silver Rayleigh ini berada di Kepulauan Sabaody, Garp mengatakan kepada anak buahnya untuk tidak menyerangnya. Dengan alasan, Angkatan Laut tidak seharusnya menyerang dua karakter legendaris sekaligus, yaitu Shirohige dan Rayleigh, karena saat itu Angkatan Laut sedang mempersiapkan diri untuk eksekusi Ace. Dan itu sebabnya Garp sendiri juga pernah mengatakan kalau ratusan Angkatan Laut sekalipun tidak bisa dengan mudahnya mengalahkan seorang Silver Rayleigh. Artinya, untuk menangkap atau menyerang Rayleigh butuh kekuatan yang sangat besar. Selain itu, menariknya, Saki juga sendiri pernah mengatakan bahwa kemampuan dari seorang Silver Rayleigh ini jauh 100 kali lebih kuat dibandingkan dengan para supernova yang saat itu sedang berlabuh di Kepulauan Sabaody. Dan apa yang pernah dikatakan oleh Garp kemudian terbukti dalam sebuah pertarungan Rayleigh melawan Admiral Kizaru yang akhirnya terpaksa harus datang setelah adanya insiden pemukulan kaum naga langit yang dilakukan oleh Luffy. Nah, kemampuan Rayleigh mungkin tidak seefektif ketika dia masih muda dulu. Namun, pertarungan melawan Kizaru menjadi bukti kalau Rayleigh ini masih berbahaya dan berhasil membuat Kizaru terluka. Selain kekuatan dalam bertarung, kekuatan fisik Rayleigh di usia tuanya ini juga sangat dahsyat. Terbukti dia juga pernah berenang melewati Cambir dan mengalahkan beberapa Sea King dengan tangannya sendiri. Wah, ini kalau Mimin jadi angkatan lautnya langsung kena mental melihat kekuatan Silver Rayleigh di usia tuanya. Selain itu, bahkan sosok seperti Jinbe dan para supernova yang ada di pelelangan manusia ikan pun terkejut ketika melihat sosok Silver Rayleigh. Mereka menganggap kalau Rayleigh adalah sosok legendaris, seorang bajak laut yang luar biasa kuat. Oh ya, satu hal lagi yang luar biasa dari kemampuan Silver Rayleigh ini adalah kemampuannya untuk menguasai ketiga jenis haki. Nah, di usia tuanya saja, kekuatan seorang Silver Rayleigh seperti itu bisa dibayangkan bukan ketika di usia mudanya. Tentunya level kekuatan dari seorang Silver Rayleigh ini jauh lebih kuat. Dan hal ini pun pernah diperlihatkan dalam sebuah kisah flashback Oden saat pertarungan antara bajak laut Goldie Roger melawan bajak laut Shirohige. Ketika itu, Rayleigh diperlihatkan mampu menahan serangan Marco hanya dengan satu jarinya saja. Nah, dari sini saja kekuatan dari seorang Silver Rayleigh tentunya tidak perlu diragukan lagi. Inilah yang mungkin bisa menjadi sebuah alasan kenapa Roger sangat tertarik sekali untuk merekrut Silver Rayleigh dan menjadikannya sebagai tangan kanannya. Menguasai ketiga jenis kekuatan haki tingkat tinggi merupakan salah satu kekuatan yang sangat mengerikan dari seorang Silver Rayleigh. Ketika Rayleigh mengajari Luffy untuk menguasai ketiga jenis haki, dia pernah diperlihatkan dan menjelaskan bagaimana kekuatan haki itu bekerja. Bahkan Rayleigh mampu menyerang seekor gajah raksasa tanpa menyentuhnya. Ya, itu merupakan sebuah teknik Bushoku haki tingkat tinggi atau penduduk negeri Wano biasa menyebutnya sebagai teknik Ryo, seperti yang pernah diajarkan oleh kakek Yogoro kepada Luffy.
Selain itu, Rayleigh juga pernah diperlihatkan mampu mengalahkan Luffy dengan sangat mudahnya ketika Luffy menggunakan teknik Gear 4-nya. Padahal jika kita perhatikan, Rayleigh ini menyerang Luffy hanya dengan menggunakan tangan kosong. Lalu kekuatan Ken Bunsoku Haki milik Rayleigh ini pun tak perlu diragukan lagi. Dia mampu merasakan objek di sekitarnya tanpa perlu melihat. Dan Rayleigh ini pun diyakini memiliki kekuatan untuk melihat masa depan dari kekuatan Ken Bunsoku Haki-nya. Kemudian untuk kekuatan Hosoku Haki atau Haki Raja milik Rayleigh ini pun tak kalah mengerikan. Rayleigh mampu mengendalikan kekuatan Hosoku Haki-nya dan mampu menargetkan targetnya tanpa membuat orang lain pingsan. Hal ini pun tentunya tidak bisa dilakukan oleh sembarangan orang meskipun mereka telah memiliki kekuatan Hosoku Haki. Nah, dari penjelasan mengenai kekuatan Silver Rayleigh, kemudian yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apakah kekuatan seorang Silver Rayleigh ini setara dengan kekuatan seorang Yonko? Nah, seperti yang kita tahu, Yonko sendiri merupakan 4 kaisar lautan yang menguasai sebuah lautan yang lebih besar dibandingkan dengan seorang bajak laut biasa. Mereka juga memiliki daerah teritorial mereka masing-masing. Bahkan, seorang angkatan laut pun enggan untuk memasuki wilayah kekuasaan mereka ataupun mengusik mereka sekalipun. Dan hal inilah yang menjadi sebuah keistimewaan dari seorang Yonko. Selain itu, kekuatan dari seorang Yonko pun bisa dibilang sangat mengerikan. Basil Hawkins pun pernah mengatakan bahwa kekuatan dari seorang Yonko di luar akal sehat manusia. Dan hal ini pun dapat kita lihat bagaimana kekuatan dari seorang Yonko, Kaido, dan Big Mom ketika mereka melawan para aliansi bajak laut topi jerami dalam pertarungan di negeri Wano. Memang sih, kekuatan dari seorang Yonko harus kita akui sangatlah kuat. Namun jika kita melihat seorang Yonko Big Mom dikeroyok oleh Law dan Kid, atau pertarungan Luffy melawan Kaido saat ini, bisa kita simpulkan juga bahwa kekuatan seorang Yonko juga memiliki sebuah batasan. Akan ada sebuah titik di mana mereka juga akan merasakan sebuah kelelahan. Hal inilah yang pernah diperlihatkan oleh seorang Yonko Big Mom ketika menerima serangan awak kening dari kekuatan buah iblis Law dan Kid. Selain itu, Kaido juga pernah diperlihatkan kelelahan karena harus menerbangkan Pulau Onigashima dengan awan apinya sambil bertarung melawan Luffy. Nah, dari pembahasan tersebut, Mimin rasa sih Silver Rayleigh memang setara dengan seorang Yonko. Dan seperti yang Mimin jelaskan di awal tadi, bahwa seorang legenda pahlawan angkatan laut saja sampai mengatakan kalau perlu lebih dari 1 admiral dan pasukan khusus untuk menangkap Silver Rayleigh. Dan itu artinya Garp sampai mengakui kehebatan Rayleigh yang begitu berbahaya bagi angkatan laut. Meskipun Rayleigh ini sudah pensiun dari dunia bajak laut, namun nilai bounty-nya sendiri masih aktif. Dan Mimin rasa sih, nilai bounty yang dimiliki oleh seorang Silver Rayleigh ini pun tak jauh berbeda dengan Roger yang memiliki nilai bounty di atas 5 miliar berry. Tentunya sebagai salah satu karakter terkuat yang ada dalam cerita One Piece, sudah jelas bahwa Silver Rayleigh ini merupakan orang yang sangat berpengaruh di dunia One Piece, terutama di era bajak laut baru saat ini, khususnya kepada Luffy, di mana Rayleigh mengajarkan banyak hal kepada Luffy, bukan hanya soal kekuatan saja, tapi juga makna dari seorang bajak laut yang sesungguhnya. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Apakah di usia tuanya saat ini, sosok Silver Rayleigh masih pantas disandingkan dengan seorang Yonko? Silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.